Hari itu penting. Iya. Let's go. Cut. Berapa? Red 1, scene 36, shoot 1, take 2. Bisa kita mulai putar videonya? Tadi dulu. Enggak, biar sebentar enggak usah keluar suara kayak ya. Oke, mana gestur. Oke. Ya kok gitu. Kritik. Dari suaranya. Ya, aku take-nya tembak dulu orangnya ya. Gitu action aku ngomong sih. Jadi Ngomong sih. Iki ndi? ininya copot loh. God. Menarik, God. God. Karkinanti slide 9 scene 3 shot 2 take 3. And action. Sekar Kinanti akhirnya dipilih jadi cerita yang kita angkat atau kita produksi karena dari sekian banyak cerita yang kita usulkan, bukan kita ya, teman-teman usulkan, kita bahas bareng-bareng. Sekar Kinanti itu yang paling menarik karena di sini Kinan adalah seorang anak yang kental dengan sebuah unsur kebudayaan yaitu budaya Jawa dihadapkan dengan sebuah dunia yang berbeda jauh dengan lingkungannya, dengan apa yang kita cintai. Kan nggak ada perasaan yang lebih nggak enak daripada nggak terima di lingkungan sendiri karena kita suka dengan apa yang kita cintai. Itu yang kita rasakan. Cerita ini menceritakan proses kami untuk memperjuangkan kecintaannya akan budaya Jawa. Itu salah satu alasan kenapa kok cerita ini diangkat. Halo, kesan-kesan pada saat membaca skripnya Sekar Kinanti ya, keren sih kalau dari segi produser. Sebelumnya Sekar Kinanti itu kita ada skrip awal itu sebenarnya jadinya nggak seperti Kinanti, itu jauh. Skrip awal itu kita kayak mau ngangkat tentang kenakalan remaja gitu. Terus karena ada pertimbangan dari beberapa teman-teman dari beberapa divisi karena akan sulit untuk direalisasikan dalam bentuk film, akhirnya muncul skrip baru dan sinopsis baru yaitu Sekar Kinanti. Kenapa aku senang banget pada saat teman-teman skrip mengangkat Sekar Kinanti ini, karena mengangkat tentang budaya, yaitu alkulturasi budaya, di mana tim Epemra Production ini berusaha mencoba mengingatkan kembali kepada anak-anak muda yang biasanya sekarang jarang banget mengenal budaya ya. Karena kan budaya itu prinsipnya bukan hanya kayak kesenian dan lain-lain, tapi sopan santun, perilaku itu menurut tim Epemra juga udah dari tim Epemra tuh, dari tim skrip ya, kita angkat aja deh gimana cara alkulturasi budaya pada saat zaman sekarang, terus masuk lagi ke tetap ada budayanya. Mungkin itu sih untuk realisasinya pada saat pembuatan skrip semua aman sih, maksudnya dari semua divisi berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa miss di divisi-divisi, miss yang tidak terlalu fatal sih, tapi masih bisa dikendalikan sama teman-teman. Apalagi ya Bu? Kalau dari skrip Sekar Kinanti, oke sih semua. Timeline kita berjalan sesuai dengan rencana ya. Maksudnya hingga saat ini tag pun semua berjalan lancar, nggak ada kendala. Ada kendala sih, tapi ya emang kendala yang ya udah yang bisa diatasi, nggak kendala yang besar. Itu sih. Kalau dari Koko apa? Kalau dari aku kebetulan kan lebih ngurusin ke bagian anggaran. Jadi mungkin kalau ngomong pesan-pesannya dari praproduksi sampai ke produksi itu lebih ke anggarannya kalau aku ya. Di anggarannya itu mungkin ada waktu-waktu agak pusing, waktu dananya bengkak.
Padahal dana dari kampus pun belum turun di waktu casting, reading. Terus juga waktu itu sempat ada revisi yang mendadak, itu juga harus tambah lagi untuk biaya lagi, anggaran lagi. Untuk di hari produksinya, selama produksi sih mungkin ya ada juga hal-hal yang nggak terduga, itu juga butuh anggaran. Cuman untungnya dari kita, dari tim produser udah antisipasi itu dari awal. Jadi semuanya berjalan lancar. Kalau dari produksi sendiri sejauh ini Evan menyenangkan, ya kan? Nggak ada kesulitan untuk menerjemahkan skrip ke dalam bentuk anggaran, nggak ada sih, maksudnya semua aman, enak sih alur kerjanya, flow-nya semua lancar. Kalau perannya nggak ada, produksi udah Evan aja. Kita tuh punya apa? Antisipasi kita pakai sponsor. Iya, pakai sponsor. Ada apa aja sponsornya? Ya terima kasih juga untuk Davang Hotel, Dol Kopi, Bima PS, Mailoa Design Studio, Moms Bakery, keluarga besar Aritonang, dan satu lagi apa tadi? Love Sick Mom. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk sponsor yang sudah masuk di kita. Membackup kita. Itu sangat membantu tugas produser. Oke. Kalau keluhan dari kita, Keluhannya kencang leher. mata tapi hitung uang buat apa? Cek nota. Itu uang di produksi kita masih ngerangkap soalnya kameramen. Mantap. Ya pokoknya mantap lah, ya pemeral. Oh, sukses. Ger. Lebar. Slide 6, scene 3, shot 1, take 2. And action. Alasan ngambil cerita Skarki nanti itu sebenarnya karena kepepet ya teman-teman, karena karena deadline, terus menyesuaikan dengan tema yang diberikan oleh dosen, yaitu berani dan inspiratif. Dan yang terlintas di benakku waktu itu cuma ngangkat isu budaya, karena banyak kelompok yang udah ngangkat tentang isu mental health dan lain-lain ya, emang lagi booming sih. Cuman kalau itu semua kan gak seru ya. Terus kayaknya bakalan seru gitu kalau ngangkat budaya, karena emang akhir-akhir ini banyak public figure yang juga lagi ngangkat tentang berpakaian tradisional dan lain-lain kayak gitu. Jadi pengen nerapin itu aja sih ke cerita ini. Terus karakternya, Bima adalah seorang anak yang Bima pakai founder kebetulan juga teman saya sendiri. Saya tahu gimana karakternya. Kita butuh Bima yang selain, kita butuh Bima yang bisa mencairkan suasana. Terus kalau Rio kebetulan diperankan oleh Nobel juga teman saya sendiri, kurang lebihnya juga paham karakternya. Kita butuh Rio sebagai orang yang bisa menenangkan suasana, jadi penengah. Rio adalah orang yang netral. Terus kalau untuk Kinan dan Tiara, teman-teman udah nonton filmnya, kasih tahu karakter Kinan sama Tiara karena mereka berdua yang banyak tampil di film. Cuman overall kenapa kita pilih teman-teman itu adalah karena musik. Walaupun tema besar kita bukan musik, cuman kita butuh orang-orang yang memang bisa bermain musik. Dan Kinan, Tiara, Rio, dan Bima adalah orang yang tepat untuk menjadi talent di Skarki nanti. Terlebih juga Pak Amri, karena Pak Amri itu kan seorang guru tamu juga kebetulan, dia dengan budaya Jawa juga kental banget. Dari kita juga proses pembangunan skrip ini juga banyak konsultasi sama Pak Amri, gimana baiknya ini itunya, kita juga karena banyak banget Pak Amri banyak membantu kita di produksi Skarki nanti ini. Itu Wong kawit mau kok kowe ngelamun wae. Pak, Kinan ditawari rencana teng sekolah, kan derek grupen ngoten, Pak. Hayo apik ta, Nduk? Sing dadi masalah ki opo? Kinan boten slep kalian rencana-rencana Kinan iku. Senengane do gundeli Kinan. Nggih perkara tampilane Kinan, perkara Kinan seneng budaya Jawa. Nanging di boten iku tok, Pak. Rencana-rencana Kinan iku nggih seneng gundeli bapak sing boten boten. Nanging pripun nggih, Pak?
Kinan kan nemen sangat lembang. Kinan nggih remen nek saged lomba kalih rencana ngoten. Lho, tak kandhani. Kowe wis tau krungu ceritane Dewi Sinta ning negara Ngalengka-Dirja. Nggih ngertos kok, Pak. Aja negara. Berperan sebagai bapaknya Kinan nampaknya sangat mengasihkan. Dan ini kebetulan bapaknya Kinan ini kan seorang guru tari yang milik saya, dan secara kebetulan juga sesuai dengan keseharian saya selaku guru tari juga. Jadi ketika menjalankan hal ini ya cukup lancar, begitulah saya anggap itu. Dan di bawah arahan dari teman-teman ini, baik sutradara maupun penulis naskah, saya nampaknya tidak mengalami hambatan yang begitu signifikan. Asik deh jadi bapaknya Kinan. Oke, cerita tentang hubungan dari lagu ini dan juga film dari Sekar Kinanti. Lagu ini tuh judulnya adalah Bumi Nusantara, jadi menceritakan tentang kekayaan di Indonesia, kemudian kekentalannya terhadap budaya dan juga kebinekaannya. Itu yang menjadi inti dari lagu Bumi Nusantara. Terus kalau untuk inspirasinya tentunya dari lagu-lagu Indonesia yang kalau aku sih mendengarkan kayak lagu-lagunya Chrisye dan teman-temannya. Kalau untuk inspirasi lagu-lagu ini, gitu sih. Terima kasih. Jangan lupa disaksikan ya. Wih lo luwek ketangkep kok lu lo boleh. Danter. Kan udah ditulis. Menjadi referensi dalam menyusun Sekar Kinanti. Sebenarnya nggak banyak sih, cuman yang karena poin cerita ini tuh dari sudut pandang bapak dan anak, yaitu Kinanti itu sendiri, jadi lebih condong nyari tentang si Mocopat Kinanti, terus habis itu tentang tari bapaknya dan tentang perwayangan Jawa. Jadi itu aku bisa yang semalaman nontonin wayang, dengerin Mocopat, terus bisa kayak tiba-tiba subscribe channelnya Keraton Jogja cuman buat bikin cerita Sekar Kinanti. Jadi harus ditonton ya teman-teman. Halo semuanya, nama saya Nobel Cek Christian. Di sini saya berperan sebagai Rio. Karakter Rio dalam film ini tuh apa ya? Orangnya tuh kayak cool gitu ya, cool terus santai terus agak cuek gitu. Terus gimana cara saya buat ngedalamin peran ini tuh sebenarnya beruntung aja di diri saya ini ada sifat-sifat cuek dan cool yang nggak dibilang cool juga sih, jadi ya kayak gitu. Terus untuk kesan-pesannya selama 3 hari syuting bersama Ephemeral Production, hari pertama lumayan melelahkan sih, karena dari pagi sampai malam syuting cukup menguras emosi dan batin. Capek banget hari pertama, cuma di hari kedua sama ketiga ini ya sudah mulai ringan lah, jadi tidak terlalu capek. Terus untuk teman-teman produksi sih mantep banget, buat apa ya, servisnya buat ke talent itu memuaskan. Semua yang talent butuhin itu pasti tim produksi itu pada siap semua ya.
Jadi keren sih, top banget ephemeral. Sip. And action. Nyolot ya, terlalu nyolot. Gibral. Standby. And action. Halo semuanya, aku Vander, main Rio. Aku Vander mainnya sebagai nama karakternya Bima. Bima ini dia orangnya apa ya? Selengean, terus bandel lah gitu, bandel tapi masih wajar-wajar aja ya, sebagaimana anak band lah pada umumnya. Sumpah Rio! Anak band gitu lah pada umumnya. Terus ya orangnya pokoknya easy going. Dan caraku untuk mendalami peran itu sebenarnya cuman kayak memahami dulu kan, pertama Bima ini orangnya kayak gimana. Terus ya udah latihan dialog. Enaknya kalau dialog kayak begini, kira-kira Bima bakal baunya kayak gimana nih. Dan sutradara itu mereka kasih kebebasan ke kita talent untuk membawakannya sebaiknya, maksudnya membawakannya itu kayak gimana baiknya menurut kita. Jadi kita juga lebih nyantai mendalami perannya. Dan ya yang hasilnya itu bisa dilihat lah Bima kayak gimana kan di FTV-nya. Kesan dan pesan. Kesannya seru sih, seru dari hari pertama kayak yang Rio bilang tadi. Sumpah, ini kru. Kesannya tuh ya kayak yang Rio bilang tadi, hari pertama cukup capek soalnya kita hari pertama itu take dari pagi sampai malam. Kenapa bisa lama? Gara-gara kita hari pertama langsung take scene akhir, scene klimaks langsung kita ambil, makanya cukup menguras emosi gitu, emosi, tenaga, terus mental itu kan kayak capek kan kita, soalnya emosinya tuh naik turun, nanti ada senengnya, ada bingungnya, terus di akhir ada klimaks. Tapi rame hari pertama, hari kedua udah lebih nyantai, kita udah lebih, talent-talent juga udah pada lebih dekat satu sama lain, kita lebih, pas take tuh lebih gampang lah gitu, kita chemistry udah mulai dapet. Hari terakhir udah nyantai banget, kita semua udah saling chemistry dan udah deket juga, udah hafal skrip masing-masing, jadi lancar semua take-nya gitu. Dan untuk kru kerennya talent tuh bener-bener di service guys, makan, snack, minum semuanya lengkap, dijemput lagi lengkap semua. Aku selama syuting dari hari Jumat sampai hari Minggu gak keluar uang, jadi ya itu krunya best, baik. Pesannya apa ya? Pesannya ya semoga semua orang di sini, talent dan kru, habis kita produksian begini semuanya dapat pengalaman masing-masing dan nanti bisa kepake buat pekerjaan kedepannya gitu. And action. Minum. Minum. Action ke kamera. Ya. Udah, action ya? Ya, action. Dalam meeting DOP dari alat sih ya, dari alat untuk penyewaan kita sendiri memang ya gimana namanya nyewa barang-barang bukan cuma kita aja yang pegang, jadi ya untuk kondisinya tidak bisa dipastikan, kadang ada yang rusak baterai, kadang ada yang drop. Masalah HDMI kemarin yang paling jadi kita monitor nggak bisa dipakai, tapi sekarang udah bisa, udah berhasil, udah dibenerin sendiri. Untuk kamera semuanya aman, paling masalahnya kotor habis dipakai, habis disewa orang lain, itu pun di hari pertama aja, habis itu udah nggak ada. Kesannya tuh sebetulnya untuk cerita ini udah bagus banget, dan untuk gambar sendiri selama ini sih bagus. Ada beberapa keseruan juga di kita, misal ada beberapa momen yang memang kebetulan, misalnya ada orang lewat atau ada tadi pagi ada
apa namanya, susu lewat. Terus apa lagi ya dari DOP sih, makasih teman-teman kamera, ada Dio sama Tegal yang udah kerja keras, gambarnya oke, enak-enak. Terus tadi detailnya juga oke. Timing hari ini mungkin kalau teman-teman udah nonton ceritanya, ada salah satu scene di kelas yang marahan ya, itu salah satu best scene menurut DOP sendiri gitu, karena pas berdiri kameranya bareng naik ke atas, dan itu memerlukan kebetulan dan keberuntungan yang sangat tinggi untuk dapat itu, soalnya kita nggak tahu kapan berdiri detailnya gitu. Sekar Kinanti /110 sin 15 shoot 1 take 2. Kan Diki baru ngeluarin judulnya Every Summer Time. Gimana kalau kita cover lagi itu? Oh, yang gini kan? Ah. Oh, tahu. Iya, ini enak nih. Ya kan? Enak nih, cakep sih. Enak, kita gas aja lah. Jadi alasan tim talent memilih talent itu sebenarnya awalnya itu kita sudah menentukan talent mana yang mau kita pilih, tapi beberapa hari kemudian dia menolak karena alasan pribadi. Kemudian kita putar otak, kita tanya-tanya ke teman-teman kita, dan kebetulan itu kita dapat saya sendiri dapat Tiara atau Askia. Nah, itu dari kenalan saya. Terus untuk si Rani sendiri atau menjadi Kinan itu karena saya dapat masukan dari teman dari Adin, dapat masukan coba hubungi si Rani. Oke, setelah itu saya hubungi dan kita panggil untuk casting. Nah, sebenarnya kita itu untuk tim casting sendiri ya, tim talent sendiri itu menemukan ada sekitar 5. Nah, yang bisa hadir untuk casting sendiri itu 3. Terus yang 2 lainnya itu sakit. Nah, terus dipilihnya antara Askia dan Rani itu karena memang mereka cocok untuk memerankan karakter dari si Tiara dan Kinan ini. Dari Rani sendiri yang pinter nembang, dan dari perilakunya, dari wataknya sendiri itu udah cocok ke karakter Kinan. Sedangkan Tiara atau Askia itu wajahnya cocok banget sama wajah Tiara yang kayak judes dan julid gitu. Terus untuk Fanny sama Nobel itu sendiri itu kita dapat bantuan dari kelompok sebelah untuk menggunakan Nobel sama Vander di FTV ini. Nah, kebetulan juga karakter mereka masuk untuk Bima dan juga Rio yang agak tengil-tengil gitu, tapi mereka juga ada vibes kerennya gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada Pak Amrih. Nah, Pak Amrih sendiri itu kita dapat dari kenalan Christine atau Itin, dan kebetulan Pak Amrih itu kan guru Salatiga, jadi bisa nih kita calling, terus kita tanya-tanya tentang jadwal, tentang kesepakatan kontrak untuk syuting FTV ini, dan kebetulan masuk dengan jadwal kita atau masuk dengan prosedur dari kita. Dan setelah itu kita setuju milih Pak Amrih juga karena Pak Amrih itu masuk ke karakter bapak. Karena di sisi lain yang memang sudah sepuh, Pak Amrih juga itu pinter nari dan kesenian, dan di bidang kesenian gitu. Apalagi Pak Amrih itu orangnya sangat suka seni, jadi sangat cocok dengan karakter Bapak Kinan. Apa yang mereka pilih harus nggak sih yang kayak gitu pun mereka urusin? Udah tenang nanti. Nggak semua yang benar besar dan kuat itu benar-benar besar dan kuat juga. Pendidikannya Bapak ojo gampang menurut keadaan. Cut. Jadi aku berperan jadi Kinan. Peran ini tuh di sini Kinan itu orangnya suka banget sama budaya Jawa. Terus dia tuh disebut sama teman-temannya tuh aneh karena gayanya tuh nyentrik banget ke sekolah bawa-bawa kain dan segala macem. Ya pokoknya dia tuh di mata teman-temannya tuh dia aneh.
gitu. Terus membangun karakter Kinan dalam cerita ini susah atau tidak? Kalau aku sendiri nggak gitu susah ya, karena jujur ini aku juga suka sama budaya Jawa. Terus tinggal itu aja sih, kayak gimana ya, lebih gimana ya lebih mendalami aja. Nah, susah atau tidaknya sih ya enggak tadi ya, karena aku sendiri udah juga suka sama budaya Jawa. Nah, kalau membangun karakter Kinan ini, dia tuh di sini ada dapat karakter dia sempat marah-marah juga. Selain dia polos dan suka budaya Jawa tadi, dia juga ada kesel-keselnya. Nah, itu part balik paling aku seneng karena aku bisa marah-marah di situ, bisa marah-marahin Tiara. Nah, itu ya, kalau membangun karakter yang marah-marah itu aku pakai bahasa Jawa, karena aku sendiri kalau marah-marah pakai bahasa Indonesia tuh nggak bisa. Tuh, jadi aku minta sama scriptwriter-nya untuk aku marah-marah pakai bahasa Jawa. Terus kesan-kesannya selama ikut produksi di bagaimana? Nah, kesan dulu. Buat aku ini hal yang baru banget, bener-bener baru, kenal sama orang-orang yang baru. Bener-bener aku di dalam situ tuh aku stranger gitu kan, nggak kenal siapa-siapa. Terus tiba-tiba aku ditawarin buat ajak produksi ini. Aku seneng banget karena bisa dapat pengetahuan baru, bisa dapat pengalaman baru, itu sih seneng banget pasti. Terus kesannya apa ya? Kesannya semoga capeknya kita selama ini terbayarkan dengan nanti hasil dari produksi ini jadi yang keren. Kinan yakin kita bisa jadi yang terbaik buat diri kita sendiri, buat produksi ini, bahkan untuk ya semuanya lah. Oke, seperti itu dari aku. Terima kasih. Berarti pakai selendang-selendang gitu, nggak cocok banget sama style aku yang kayak gini. Latihan berkali-kali, tapi belum kepikiran tahu mau pakai baju apa sama konsepnya apa. Kamu ada ide nggak? Apa ya, nggak tahu sih. Kita juga kan selama ini emang belum pernah ikut lomba temanya kayak begini. Oh, ini kenapa kita nggak tanya Kinan aja buat referensi? Dia kan kalau ke sekolah tuh baju yang gitu-gitu ya, lebih unik. Kat. Oh, jangan-jangan kamu ya, Ti. Kamu ngapain Kinan? Kan. Dih, apaan sih? Aku sama Kinan tuh udah gak ada. Jadi aku di di drama di FTV Karkinanti ini jadi siapa gue jadi Tiara. Aku jadi Tiara. Tiara itu dia sebenarnya sih kalau katanya scriptwriter-nya sih, dia itu karena kebiasaan dimanja sama orang tuanya, jadi semua attention itu kayak harus ke Tiara gitu loh. Nah, aku di sini kan sebagai kayak apa sih, antagonisnya gitu kan. Nah, jadi si Tiara ini nggak suka sama peran protagonis yang namanya Kinan gitu. Nah, Tiara ini dia pribadinya apa ya, julid, terus apa namanya, suka ngomongin orang julid ya. Terus apa lagi ya, pengen diakui, pokoknya harus validasi lah intinya gitu. Dan gimana caranya aku bangun karakter si Tiara ini? Jadi sebenarnya aku di real life memang kalau ngomong emang suka kayak oh my god gitu guys sebenarnya. Dan juga apa sih? Ya aku kalau sama teman-temanku juga kalau ngomong juga suka ngomongin orang gitu. Jadi kayak udah pas banget sama Tiara gitu kan. Terus Tiara kan tipe yang centil-centil gitu. Nah dulu aku waktu SMA juga lumayan agak gitu guys. Jadi kesannya
course. Ini pertama kalinya aku punya peran, maksudnya ikut FTV, acting, kayak ini dunia baru buat aku dan ternyata seru banget. Nggak seserem yang aku bayangin. Awalnya aku mikirnya kayak, aduh gimana ya berat aku hari ini. Ternyata nggak. Krunya seru-seru, asik, bercandanya juga lucu. Terus apa lagi ya? Pokoknya seru deh. Selama aku kan tag-nya 3 hari. Selama 3 hari itu benar-benar krunya baik-baik, support. Terus kalau misalnya ada take yang salah tuh mereka kayak nggak apa gitu. Jadi sebenarnya kemarin pas waktu di studio cerita nggak apa ya. Sebenarnya waktu di studio itu ada satu scene di mana harus one take kan karena sutradaranya. Itu scene-nya aku salah guys. Padahal tuh cuma bisa one take doang dan itu salahnya fatal. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Katanya sih nggak apa-apa, cuma kayak kepikiran banget itu kayak gitu. Tapi krunya baik-baik, syukur kayak nggak apa-apa, keep going kayak bangun mood aku lagi gitu kan, jadi Tiara yang julid dan sok-sokan itu, jadi kayak keren banget. Pesannya semoga Ephemeral Production ini kedepannya sukses, terus videonya, FTV-nya banyak views-nya. Terus kalau misalnya dapat kesempatan lagi, boleh undang saya lagi ya bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf nih, kayaknya saya tertarik gitu di dunia acting gitu Pak. Apalagi ya, semoga apa yang diharapkan dari Ephemeral Production ini terwujud, semuanya lancar, tanpa ada suatu apapun sampai goals-nya tercapai. Kenapa Tegar menjadi ojol? Ya, itu adalah improvisasi kita ketika di lapangan. Karena kita butuh unsur penyegaran supaya muka yang kita lihat itu enggak itu aja. Kenapa Tegar jadi ojol? Karena kita ingin memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Karena kan kita butuh scene bisa dibilang scene komedi, terus kita ada ojol kayaknya asik nih, terus kita nyari orang yang kira-kira cocok, yaitu Tegar, karena kebetulan mukanya juga kelihatan sering terpapar asap kendaraan gitu. Tapi keren, actingnya Tegar keren, walaupun cuma 1-2 detik kamu pasti bangga. Paling menarik kalau menurutku adalah scene yang ketika Pak Amri sama Kinan ngobrol di ruang tamu. Pak Amri membelakangi jendela ruang tamu, terus Kinan duduk di kursi. Pak Amri bapaknya Kinan lagi duduk di kursi membelakangi jendela ruang tamu, terus Kinan ada di kursi di samping bapak. Walaupun obrolan santai, bukan obrolan yang membahas tentang sesuatu yang penting juga, tapi vibes-nya dapat banget. Itu menggambarkan kayak sebuah keluarga yang ya inilah keluarga gitu. Halo semua, balik lagi bersama saya Tegar. Kali ini saya nggak ditemanin teman produser karena kalau dijajarin jadi yin dan yang. Halo, selamat malam, selamat pagi deng. Ini udah pagi banget. Inilah ruang kerja editor dari tim Ephemeral Production. Kita adalah orang-orang yang bekerja setelah produksi selesai untuk menjadi satukan sebuah gambar yang mentah untuk diejawantakan. Asik, diejawantakan tuh apa ya? kan? Iya, pokoknya digabungin buat menjadi satu kesatuan film yang utuh. Gimana cut-to-cutnya, audio itu dikelola, diolah. Terus ada proses scoring, tapi scoring bukan kita, ada dari si Mbak Itin. Nah, ini kita adalah 3 editor yang selalu ditelantarkan oleh teman-teman kelompok. Oke, kita nggak butuh semangat, kita butuh makan. Ini kalau dari tim editor sendiri, saya sebagai kepala editor
Ini ada Arya di sebelah saya sebagai coloris. Ini yang bantu saya di bagian audio. Jadi proses editing ini selama kurang lebih hampir dilakukan 2 minggu lebih ya. Iya, 2 minggu lebih sih. Sebelumnya setelah habis produksi itu biasa aku mindahin file dulu. File dalam bentuk di laptop, hard disk. Di hari pertama, hari kedua sambil dicicil file yang udah bungkus. File udah bungkus itu adalah file yang fix kita pakai scene-nya. Jadi misal scene 2 file berapa yang udah dibungkus nih. Misal adalah di slate misal di slate 40. Nah, itu yang ku ambil, ku pindahin di file sendiri. Lanjut masuk ke pertama kali editing itu aku berada di Gelagah. Di Gelagah itu editingku itu berjalan sama produksi ke dokumenter. Jadi siang dokumenter, malam masuk editing. Itu cut-cut itu udah hampir selesai di Gelagah kalau nggak salah. Masuk dibawa balik lagi ke Salatiga semua, tacap-tacap dikit, minta revisi dari sutradara sama tim skrip, terus ngebenerin audio. Nih dari audio dulu. Gimana audio? Selamat malam. Nah, kalau dari audio sendiri itu ya mungkin kendalanya waktu dimasukin ke Premiere-nya itu Premiere ya. Ya, terus ke auditionnya itu sempat berapa kali hilang filenya. Ini lucu banget. Karena ya nggak tahu ya, hilang. Terus dimulai lagi, masukin lagi ke Premiere-nya. Ya Premiere. Ilah Jawa Mas, ya ampun. Ya kalau disalah dibenerin tuh Premiere. Nah, Premiere. Kalau di editor sendiri tuh sebenarnya keluh kesahnya tuh banyak sih. Banyak banget. Termasuk saya yang sering marah-marah gitu. Editor ditelantarin kayak nggak punya kelompok. Entah diapakan nih. Di grup cuman balas itu aja. Kendalanya banyak. Ada beberapa miss di catatan yang dipegang oleh Astrada. Di skripnya itu ada beberapa miss yang audionya tuh kecatatnya beda. Jadi aku harus ngeruntutin satu persatu. Jadi videonya yang bener yang mana, audionya yang mana. Terus kendala yang gak terduga tuh dari audio. Udah diedit, udah mateng, set di close Premiere-nya hilang. Ternyata penyebabnya adalah kayaknya nge-close Premiere duluan dibanding auditionnya. Jadi harusnya audition dulu baru Premiere. Kalau dari color itu gimana? Ya. Kalau dari color sendiri sih kita menggunakan color palette yang sudah disepakati oleh kelompok, yaitu coklat, putih dan juga kuning. Jadi untuk color palette sendiri, untuk color grading sendiri itu menyesuaikan color palette, dan kita ada beberapa tempat memang sudah menyiapkan yang sesuai dengan color palette tersebut. Jadi kita nggak perlu banyak merubah. Tapi untuk set sendiri ada satu yang jadi kendala, di mana nggak sesuai color palette, yaitu sekolah. Karena tadinya memang kita nggak mau pakai sekolah itu, tapi tiba-tiba ngensel dengan alasan apa itu? Dengan alasan COVID ya, dengan alasan PPKM level 3. Terus kita akhirnya pindah sekolah dan diizinkan oleh sekolah yang sekarang ini gitu. Permasalahannya adalah hijau warnanya. Jadi kita banyak merubah karakter asli warnanya di situ, dimana dinding sekolahnya ditekan, terus ada beberapa skin tone. Nah, karena kita pakai color palette warna kuning coklat, jadinya kalau kita mau cerai skin tone, tembok atau benda apapun kayu yang warnanya coklat ikutan naik, walaupun kita udah seleksi seteliti mungkin gitu ya, tetap aja ke select. Jadi secara warna sih udah aman sih, udah kita semua udah sepakat, udah aman, udah fix lah, udah nggak ada yang dirubah lagi. Dan mungkin nanti bisa dikasih lihat ya dari sebelum grading ke setelah gradingnya kayak apa gitu. Oke, gitu. Jadi teman-teman tim editor itu sebenarnya kerja tidak pernah mengenal waktu. Jadi jam 5 pagi masih ada yang kerja. Jadi kita bertiga tuh kerja kayak ini pegawai.
aduh sebut brand lagi, pegawai Tomira. Pegawai supermarket atau serba. Nah, atau serba. Jadi misalnya saya tidur gantian area yang kerja, area tidur gantian saya yang kerja gitu terus sampai 2 minggu. Ya keluhannya kalau dari tim editor, kalau biasanya teman-teman editor lain kalau ngedit matanya sampai hitam, kalau saya enggak, nih badan di hitam. Gara-gara kurang tidur. Kalau yang lain kan cuma kantong mata ini nih, semua nih mau dibuka. Sampai dalam-dalamnya hitam, ya gitu dah. Jadi ya nih kebetulan di ruang kerja editor ini juga rame orang dari ya maksudnya teman-teman yang lain juga ngerjain beberapa kerjaan juga, ya saling membantu. Kalau editor bekerja sendiri gila, serius. Saya sampai ada di titik itu sekarang. Kita 5 hari benar-benar apa ya bahasa Jawanya ki ngedur ya bang, nggak istirahat. Ngelembur. Beristirahat turut-turut. Mungkin kalau dari dapur editor gitu aja sih. Ya semoga hasilnya memuaskan ya. Semoga tim editor bisa mengejawantakan skrip dalam bentuk gambar yang telah dirangkai, dijahit satu persatu. Semoga enjoy. Ya kalau ada kurang-kurang maklum, kita masih mahasiswa, bukan yang oriented. Nah, ya salah-salah dikit ya nggak apa-apa lah, namanya mahasiswa. Namanya juga masih belajar. Nah kalau nggak salah bukan mahasiswa. Lain kali mati kan. Nah, lain kali nyata skrip ya lebih dibenerin sama tim editor tuh, harus nyicil ini juga footage tambahan kayak tadi. Hari ini tuh kita ngejar footage tambahan juga, ditemani sama hujan yang sangat lebat, ya udah dinikmatin aja. Editor telantar di lapangan juga begitu. Oke, cukup sekian dari tim editor. Ephemeral Production mantap. Sekali nanti. Jangan lupa nonton. Bye. Yan, Ephemeral sukses Mike ya. Ayan, ayo itu bro. Ephemeral sukses. Yeay. Terus naik. Apa yuk? Clear area sih toh. Cut. Kelar, aman. Tugas ya. Bos. Aman terus semua. Ki, Belum Bogoran? minggu lah. Yus. Aku kok. Dek. Sekar Kinanti, slide 122, scene 12, shot 1, take 7, director Rian, DOP Arya, di tanggal 13 Maret 2020.